Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang-orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, di sini judulnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Dan setiap kita pastinya ada di bawah pemerintah. Rakyat Indonesia ada di bawah pemerintahan Indonesia. Anak ada di bawah pemerintahan orang tua. Karyawan ada di bawah pemerintahan pemilik, ya, atau bos dari perusahaan itu. Jemaat ada di bawah pemerintahan gembala. Jadi semuanya itu sudah ditetapkan. Dan perhatikan di sini ayat pertama mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah-pemerintah ini berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Bukan dipilih, ditetapkan. Coba lihat, seorang anak tidak bisa memilih orang tuanya siapa. Tuhan yang sudah menetapkan bahwa kamu harus menjadi anak A dan B, kan gitu. Nggak bisa seorang anak itu memilih. Kita ini, kesalahan kita, sekarang kita sudah terbiasa dengan demokrasi, sehingga tidak menyadari lagi bahwa banyak hal sebenarnya itu ditetapkan, bukan dipilih. Ditetapkan. Kita menjadi bangsa Indonesia, itu ditetapkan. Bukan pilihan. Seringkali orang kemudian tidak puas dan kemudian memilih warga negara. Seringkali kita itu juga sebagai jemaat. Coba Anda perhatikan, kalau kita percaya bahwa semuanya itu sudah ditetapkan Tuhan. Anda beribadah di satu gereja dari awal, coba lihat. Oh iya, cocok. Kemudian karena ada satu masalah, kemudian Anda menetapkan, ya. Anda memilih, bukan sekarang keluar dari ketetapan yang Tuhan tetapkan. Kita memilih. Kita merasa sudah bisa.
Kita merasa sudah mampu, kita memilih. Kemarin saya melihat di televisi seorang anak menggugat orang tuanya, jalan aja orang tuanya sudah tidak betul ya. Masih digugat 3 miliar. Nah, mereka tidak sadar bahwa mereka dijadikan anak di bawah pemerintahan orang tua. Bukan untuk menggugat. Perhatikan. Tetapi untuk tunduk. Untuk tunduk. Seringkali kita itu mau memilih. Tidak mau ketika Tuhan sudah menetapkan ya tunduk gitu loh. Ya. Dan ini yang menjadi banyak masalah sebenarnya dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa banyak masalah dialami oleh bangsa Indonesia karena tidak mau tunduk kepada pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pak, tapi presiden kita kan berdasarkan pilihan dari rakyat. Coba lihat, yang seakan-akan sudah pasti ini, ternyata bisa gagal kok. Apa itu? Karena Tuhan yang menetapkan. Tapi kok seperti ini tidak cocok. Tuhan selalu melihat jauh ke depan. Ya. Jadi, ayo jadi orang itu jangan selalu memberontak. Bangsa Indonesia bisa bayangkan kalau bangsa Indonesia seluruhnya bisa tunduk kepada pemerintah. Ya. Percaya kepada pemerintah, maka bangsa-bangsa lain pun akan percaya untuk Indonesia. Ya. Bisa bayangkan kalau semua jemaat menceritakan hal yang baik tentang gereja di mana dia bernaung. Ya. Anda bisa bayangkan, tetapi seringkali juga jemaat itu selalu membandingkan dengan gereja yang lain yang tidak pernah dimasukinya. Katanya rumput tetangga lebih hijau ya daripada rumput sendiri. Mereka masuk ke sana. Ya. Padahal mereka sudah dilahirkan ya sudah di gereja itu loh. Ya. Kecuali Tuhan berbicara, sudah selesai engkau di gereja ini dan aku mempunyai tugas. Perhatikan, bukan asal pindah ke sebuah gereja, tetapi engkau mendapatkan pengurapan, engkau mempunyai tujuan ilahi untuk membuat terobosan di tempat di mana Tuhan sudah tetapkan engkau selanjutnya. Tetapi kalau hanya sekedar tidak cocok kemudian pindah, kerohanianmu akan mati. Percayalah, kerohanianmu akan mati. Saya percaya banyak orang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka karena mereka tidak mau tunduk pada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Bangsa Indonesia, seandainya bangsa Indonesia mau tunduk, wah, Indonesia akan jadi negara besar pasti, bangsa besar. Ya. Seandainya anak mau tunduk pada orang tua, bisa bayangkan kuasa dari berkat orang tua. Walaupun orang tua itu miskin, tetapi perhatikan, ada otoritas dari perkataan orang tua yang akan jadi berkat, yang akan mempersiapkan masa depan dari anaknya. Perhatikan saya, bukan karena pendidikan anak itu, tetapi karena perkataan dari orang tua itu mempersiapkan jalan bagi anaknya. Lihat di Alkitab bahwa berkat-berkat daripada leluhur bangsa Yahudi ini, Musa kepada 12 suku itu mempersiapkan masa depan. Anda perhatikan apa yang diucapkan Musa terhadap setiap suku, itu yang terjadi. Apa yang diucapkan oleh Ishak kepada Yakub dan Esau, itu yang terjadi. Bahwa bukan karena mereka pandai, bukan karena mereka hebat, tetapi perkataan ini dari pemimpinmu itu mempersiapkan jalan masa depan. Ini yang banyak tidak disadari oleh banyak orang. Kita berpikir
kepandaianku akan menentukan masa depan. Sidang jemaat, ketika kau mengatakan aku pasti berhasil dan kau tidak tunduk pada perkataan di atasmu, ketika orang tua, ketika gembala, ketika pemerintah mengatakan engkau pasti gagal, sehebat apapun engkau akan gagal. Hanya masalah waktu engkau akan gagal. Ketika kau memaksakan untuk menjalani kehidupanmu, engkau tahu ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak beres. Sekalipun di mata manusia engkau mulai berhasil, tetapi dirimu sendiri menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan itulah otoritas dari para pemimpin, otoritas orang tua, otoritas gembala, otoritas pemerintah. Ingat, kepemimpinan itu ditetapkan Allah. Otoritas ditetapkan Allah, bukan kita yang memilihnya. Seringkali kita terjebak dan kita memilih. Ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kalimat ini, firman ini yang disampaikan Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Roma, ini tidak mudah. Karena pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Roma. Dan pemerintahan Roma begitu kejamnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun Paulus bisa menulis seperti ini. Paulus menulis tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini tidak mudah dan tidak gampang diterima oleh orang Yahudi untuk tunduk kepada bangsa lain, kepada bangsa Roma. Apalagi bangsa Yahudi percaya mereka itu bangsa yang terpilih, yang paling super. Tidak mudah. Tetapi Paulus, Tuhan melalui Paulus menyampaikan firman ini. Oh, berapa banyak orang tidak bisa tetap ada di dalam pemerintahan karena merasa lebih pandai daripada pemimpinnya, merasa lebih benar daripada pemimpinnya. Berapa banyak? Pak, tapi pemimpin saya lemah. Pemimpin saya banyak kekurangan. Perhatikan Nuh yang oleh Ham dipermalukan karena Nuh. Perhatikan, Nuh berbuat salah. Dia mabuk dan dia telanjang. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Dan Ham melihat itu. Dia memberitahukan kepada Yafet dan Sem, saudara-saudaranya. Kalau menurut kita, kalau disesuaikan dengan keadaan kita, supaya bukan hanya Ham yang mentertawakan, tetapi supaya Sem dan Yafet ikut mentertawakan kelemahan dari orang tuanya. Tetapi Sem dan Yafet tidak melakukannya. Mereka menyediakan kain dan mereka jalan mundur, menutupi kemaluan daripada orang tuanya. Dan Anda tahu pada akhirnya Nuh mengucapkan perkataan-perkataan yang terjadi. Kutuk kepada Ham. Dan kita tahu sekarang Ham, orang-orang kulit hitam itu keturunan Ham. Anda bisa lihat negaranya. Bandingkan dengan Sem yang melahirkan keturunan orang Yahudi. Yafet yang menurunkan keturunan orang-orang Eropa segala macam. Bandingkan keadaannya. Setelah bahkan ribuan tahun, dampaknya tetap terjadi. Sudah jemaah. Dan ketika Ham mungkin mengatakan, Nuh itu katanya hamba Tuhan, tapi mempermalukan dirinya sendiri. Anda boleh baca di dalam kitab Ibrani pasal 11.
tentang tokoh-tokoh iman. Dikatakan Nuh itu adalah orang yang layak menerima kebenaran dari Allah. Boom. Ingat, penghakiman yang terbenar itu adalah dari Allah, bukan dari manusia. Berapa banyak seorang anak menjelek-jelekkan orang tuanya kepada teman-temannya. Mereka tidak tahu bahwa itu mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri. Berapa banyak jemaat menjelek-jelekkan gembalanya. Mereka tidak tahu bahwa itu mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri. Berapa banyak bangsa Indonesia menjelek-jelekkan pemimpinnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membuat masa depan mereka hancur. Sidang jemaat, ingat bahwa pemimpin itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Allah yakin bahwa engkau di bawah kepemimpinan si A, engkau akan menjadi orang yang berhasil. Allah yakin itu. Allah tidak pernah salah. Pak, tapi orang tua saya miskin. Ingat, perkataan-perkataan orang tuamu. Semakin orang tuamu miskin, saya mau katakan bahwa orang tuamu akan mengandalkan doa. Orang tuamu akan semakin banyak mengucapkan kata-kata kehidupan untuk engkau sebagai anaknya. Itu mendatangkan berkat untuk mempersiapkan jalan bagimu. Sidang jemaat, kalau kita perhatikan, ketika Musa melakukan kesalahan kembali, Musa melakukan kesalahan mengambil istri dari orang Kus, dan Miriam langsung menyalahkan, langsung memberontak, pemimpinku ini tidak benar, melakukan kesalahan, melanggar firman Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, Maryam salah. Sidang jemaat, saya mau katakan, ingat, kekristenan menganut kerajaan, bukan negara demokrasi. Ini harus dicamkan. Tuhan tidak pernah sedikit pun menyinggung demokrasi. Ya. Tentang kerajaan surga. Tidak ada disebut negara demokrasi surga, tidak ada. Kerajaan surga. Berarti kerajaan berbicara, otoritas di atasnya selalu benar. Kalau dia salah, nanti otoritas di atasnya yang akan bertindak. Pak, berarti tidak enak dong. Percayalah, Tuhan dalam keadaan apapun sebenarnya, Tuhan sedang membentuk kita. Bahkan di bawah kepemimpinan dari orang tua yang bodoh, mungkin tidak berpendidikan, yang orang tua yang sakit-sakitan, yang tidak punya apa-apa. Bukankah sebenarnya Tuhan sedang melatih engkau supaya engkau menjadi orang yang berintegritas, yang melayani tanpa pamrih, yang melayani karena kasih, yang menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang kuat. Dalam keadaan seperti itu engkau masih melayani, engkau masih bekerja, engkau tidak mengeluh. Engkau sedang dilatih oleh Tuhan dalam keadaan apapun juga. Jangan mudah memberontak. Di dalam Alkitab Anda perhatikan tentang otoritas. Hanya satu kali kemungkinan besar, hanya satu kali kemungkinan besar umat Tuhan memberontak pada pemerintah di atasnya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Dan itu pemberontakan yang diizinkan, bukan karena Nebukadnezar itu penyembah berhala. Alasan mereka memberontak, mereka tidak taat karena mereka disuruh menyembah patung itu. Mereka lebih memilih Tuhan, hanya itu. Kalau pemimpinmu mengatakan Yesus adalah Tuhan yang tidak benar, ini ada Tuhan yang lebih benar, dan kau diajak untuk menyembah,
baru engkau boleh memberontak. Kalau presiden kita mengatakan, mari daripada hidup susah payah, kita sepakat ya, negara mempunyai bom nuklir, saya pencet supaya kita mati bersama-sama, tidak sakit kok, ya kan? Baru kalau sudah tidak menjalankan tugas yang benar, baru kita memberontak. Tetapi selama pemimpin tidak mengajak engkau memberontak atau menyangkal ketuhanan Yesus, saya mau katakan, engkau berhak tunduk sekalipun pemimpinmu banyak kelemahan, sekalipun orang tuamu banyak kelemahan. Paulus juga mengatakan, taatilah ya orang tuamu, ya, orang tuamu di dalam Tuhan. Tetapi Paulus juga mengatakan, hormatilah orang tua. Hormat, tidak boleh kasar. Tetapi ketika orang tuamu sudah menyuruh engkau tidak boleh ke gereja, tidak boleh beribadah kepada Yesus, engkau tidak boleh taat. Khusus itu. Jadi perhatikan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pak, tapi pemimpin saya banyak kelemahan. Saya percaya pemimpin kita, orang tua kita tidak sejahat tindakan Saul kepada Daud. Daud yang memberi kemenangan demi kemenangan, tetapi Saul mau membunuh Daud. Dan Daud mendapatkan kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul. Dan ingat, 2 kali itu bukan Saul lagi pesta kemudian Daud menyerang. Bukan. Daud yang dikejar mau dibunuh. Daud mau dibunuh. Anda tidak sampai mempunyai pemimpin, mempunyai orang tua seperti Saul terhadap Daud kan? Perhatikan di sini. Toh itu pun Daud sudah dapat kesempatan. Bahkan anak buahnya katakan, ayo kan tinggal turunkan. Deng, selesai. Dan Daud katakan, dijauhkanlah aku mengusik orang yang diurapi Tuhan. Oh, tidak mudah. Perhatikan, oleh karena itu Anda kemudian melihat Tuhan mengatakan, Daud orang yang berkenan kepadaku. Tidak mudah. Integritas kita diuji dalam keadaan apapun juga. Mungkin kita katakan tidak adil. Tetapi Tuhan sedang membentuk kita. Dan Tuhan pada waktunya akan memberikan keadilan. Bahkan ketika Saul mati dalam peperangan, berita sampai kepada Daud. Daud meratap, bukan hanya menangis. Daud meratap. Daud menyerukan duka cita untuk seluruh bangsa Israel. Ini orang bagaimana? Daud tidak mengatakan, terpujilah Tuhan yang memberi keadilan kepadaku. Tidak. Ya. Sungguh kita harus belajar. Kita harus belajar. Percayalah pada saya. Saya sudah ngalami. Tidak mudah ada di bawah kepemimpinan yang penuh dengan kelemahan. Tidak mudah. Tetapi ketika engkau tunduk, engkau akan dibawa Tuhan untuk terus naik. Ketika saya akan ditahbiskan sebagai gembala di tempat ini, Papi mendengarkan omongan dari seorang anaknya. Ada apa? Papi kok mau nahbiskan Yusa jadi gembala? Nanti Papi tidak punya uang loh. Papi tidak akan megang uang. Dan kemudian Papi katakan, Sak, sekalipun kamu jadi gembala,
Bukan berarti kamu jadi pimpinan di gereja ini. Dan saya katakan, papi, daripada papi kepikiran, ndak usah, pi, sudah batalkan. Tetapi perhatikan, ketika kita tunduk, tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Sidang jemaat, ingat, pemimpin itu ditetapkan oleh Allah. Kita tidak bisa memilih. Anak, engkau tidak bisa memilih. Sekalipun tetanggamu jauh lebih baik daripada orang tuamu, engkau tidak bisa memilih tetanggamu sebagai orang tuamu. Sekalipun kau katakan, aku diangkat anak oleh tetanggaku yang jauh lebih baik daripada orang tuaku, tetapi saya mau katakan, sama-sama ucapkan berkat, maka berkat orang tua itu yang akan lebih terjadi daripada berkat dari tetangga. Sama-sama mengucapkan kutuk, saya mau katakan, kutuk dari orang tua yang pasti terjadi. Itulah kepemimpinan yang ditetapkan Tuhan. Mari kita mulai belajar. Saya pun tidak menyangka menyampaikan seperti ini, tetapi saya tahu bahwa ini waktunya sudah dekat. Tuhan menginginkan kesempurnaan bagi kita. Tuhan akan mengorek sampai kedalaman kita. Sidang jemaat, apakah kita mempunyai hati yang tunduk? Anak kepada orang tua, jemaat kepada gembala, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tadi saya sudah singgung, seorang anak yang terlalu berani ke orang tuanya mungkin berhasil, tapi kok ada aja ya, kaya tapi kok sakit-sakitan. Kaya banyak teman tapi kok merasa kosong. Kok tidak bisa tidur di atas spring bednya yang begitu mahal? Ada apa? Jangan-jangan sikapmu tidak benar kepada orang tua. Jemaat mungkin Anda dari gereja yang kecil ini pindah ke yang ribuan. Wah, gereja saya sekarang megah, pendeta saya baik, khotbahnya menyenangkan, tidak seperti Pak Yusa yang marah-marah terus. Tetapi kemudian kau mendapati, tapi kok ada aja masalahnya. Tapi kok dulu sering Tuhan ngomong, sekarang kok enggak. Sidang jemaat, karena kepemimpinan itu ditetapkan Allah, bukan pilihan kita. Perhatikan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Anda perhatikan karyawan yang selalu menjelek-jelekkan perusahaannya di mana dia bekerja. Dia tidak akan bekerja sungguh-sungguh. Dia tidak akan naik jabatannya, dan kemungkinan besar dia akan mencelakakan perusahaannya, dan ketemu dia akan dipenjarakan atau diberhentikan. Saya kenal seseorang yang kerja di sebuah bank. Jangan sampai saya seakrab apapun menjelek-jelekkan tempat dia bekerja. Oh, dia akan bela mati-matian. Sampai dalam taraf, sidang jemaat, dia mau diangkat jadi, karirnya terus menanjak, dia mau diangkat jadi kepala cabang, pimpinan di bank itu di kotanya dia. Dan dia tolak. Saya bilang, saya fokus pada keluarga bukan karir. Kalau saya jadi pemimpin nantinya,
Sebentar saya ditugaskan ke kota ini, sebentar di kota ini, bahkan mungkin saya dipindah. Saya jauh dari suami saya. Dan anehnya, pimpinan di atasnya mengatakan begini, ya sudah, tapi pikir-pikir dulu ya. Kapanpun kamu siap, jabatan ini tetap ada untuk kamu. Dia bilang, bagaimana mungkin? Perusahaan sudah, kalau kita sudah tolak, itu jabatan pasti untuk orang lain sudah. Tetapi masih dia mengalami seperti itu. Sudah jemaah. Ketika integritasnya terjaga, ketika dia tunduk, ketika dia memikirkan hal-hal yang baik untuk perusahaannya. Perhatikan, Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita tunduk pada atasan, keadilan Tuhan, berkat Tuhan akan dialami. Sudah jemaah. Sama belajar, saya mau katakan belajar. Berbicaralah yang baik tentang gereja ini. Berbicaralah yang baik tentang pemimpinmu. Saya percaya bahwa Tuhan yang menetapkan engkau di tempat ini, Tuhan juga yang akan memberi keadilan, Tuhan juga yang akan memberkati engkau. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah di atasnya, ia melawan ketetapan Allah. Perhatikan sungguh-sungguh ini. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini berarti sebab akibat dong. Iya. Ya. Tetapi seringkali penyebab ini tidak pernah kita sadari. Kita mungkin menyalahkan keadaan di sekeliling kita. Ya maklumlah ekonomi seperti ini semua. Wajarlah kita ngalami ini. Banyak penyakit di sekeliling kita. Wajarlah kita sakit juga. Tetapi perhatikan, ketika kita tunduk pada ketetapan Allah, Allah bertanggung jawab untuk melindungi kita dan memberkati kita. Dalam keadaan apapun juga. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Berbuat baik. Tidak perlu takut ketika kita berbuat baik, dikatakan. Anda kalau membicarakan hal yang baik tentang gereja ini, tentang saya, tentang saudara seiman Anda, tentang pelayan Tuhan. Kalau membicarakan yang baik kan tidak perlu ditambahi gini kan. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau saya yang ngomong. Ya kan? Berarti. Kalau sudah seperti itu berarti ada yang tidak benar. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita membicarakan hal yang baik, tidak perlu takut, Alkitab katakan. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Sekalipun kita seakan-akan mengalami, kok tidak baik ya saya dibawa ke pemimpinan ini. Saya kok, nasib saya kok sepertinya tidak ada masa depan ya jadi anak papa mama saya. Tetapi Tuhan yang merancangkan masa depan. Dia tahu bahwa itulah yang terbaik. Tuhan yang merancangkan masa depan tahu bahwa itulah yang terbaik. Kemiskinan orang tua kita mungkin akan membentuk kita menjadi orang yang ulet, orang yang pantang menyerah, orang yang gigih, orang yang berintegritas, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak merendahkan orang lain, orang yang rendah hati. Lihat dari sisi yang positif. Sudah jemaah.
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Allah kita baik, Dia tidak pernah salah. Dalam menempatkan kita, Dia tidak pernah salah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, artinya pemerintah mempunyai kuasa untuk menghukum. Pak, tapi kalau orang tua saya, pedangnya mana? Ingat bahwa ketika firman disampaikan, firman itu dikatakan pedang yang bermata dua. Perkataan kita adalah pedang. Perkataan orang tua adalah pedang. Perkataan orang yang berotoritas adalah pedang. Ketika kita berbuat salah, pedang ini Anda mungkin tidak merasakan seketika, tetapi Anda pasti akan merasakannya. Pedang ini diberikan Tuhan. Walaupun orang tuamu miskin, walaupun pemimpinmu seakan-akan tidak berdaya, ingat, perkataan mereka adalah pedang dari Tuhan yang Tuhan taruh untuk mereka. Pedang ini akan menghukum kita. Anda bisa melihat bagaimana ketika orang-orang mengatakan, ketika rebutan tanah dan seseorang mengatakan ketika merebutan warisan, ketika orang yang dirugikan kemudian mengatakan, yang merugikan saya, yang mengambil hak saya sampai keturunan ketujuh tidak akan selamat. Dan itu terjadi. Itulah pedang yang Tuhan taruh. Itulah pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tadi kan orang tua juga harus sungguh-sungguh memperhatikan pedang yang Tuhan percayakan. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Bagi kita, jemaat kepada gembala, bangsa kepada pemerintah, dan anak kepada orang tua. Bahwa di sikap kita yang benar bukan hanya takut karena murka. Karena kemurkaan Allah melalui otoritas di atas kita. Tetapi terlebih penting adalah sebagai ciptaan yang baru, kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Roh itu bersaksi bersama roh kita. Roh itu akan memimpin roh kita sehingga ketika kita berbuat salah, ketika kita akan melakukan kesalahan, ingat suara hati kita. Itu yang lebih penting. Ketika kita mengikuti suara hati kita, kita tidak akan melanggar otoritas di atas. Tidak akan. Suara hati kita di mana Roh Kudus dan hati kita bersaksi bersama-sama, sepakat. Itu akan memimpin kita pada penundukan diri kepada otoritas di atas. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena itu hal yang pantas dilakukan. Hal yang benar untuk dilakukan. Sidang jemaat, jangan merasa aneh. Walaupun orang-orang Cina banyak yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, mereka menjadi bangsa yang berhasil. Anda perhatikan sikap mereka kepada orang tua. Kadang kalau jadi orang Kristen agak bermasalah juga.
Karena mereka kemudian lebih sangat takut kepada orang tua dibandingkan memperhatikan istrinya. Ya, itu kebenaran yang lain nanti akan membuat kita seimbang. Tetapi yang saya mau soroti adalah ketaatan mereka kepada orang tua, kecintaan mereka pada orang tua menjadikan bangsa Cina menjadi bangsa yang besar. Bukankah kebenaran ini, firman ini sudah banyak digenapi? Dan kalau kita sudah melihat contoh-contoh dan masih tidak mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan, mau dikatakan apa kita? Dikatakan bodoh, bebal, dan sebagainya. Bukan hanya karena takut dihukum, walaupun kalau kita tidak taat kita pasti menerima murka. Tetapi lebih daripada itu sebagai orang beriman, karena Roh Kudus bersaksi di dalam hati nurani kita, karena Roh Kudus memimpin roh kita untuk menundukkan diri, untuk menghormati orang-orang yang ada di atas kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi lihat bahwa orang yang tunduk pada otoritas membayar pajak dikatakan. Karena pemerintah adalah pelayan-pelayan Allah. Tidak usah main sembunyi-sembunyi, tidak usah diatur sedemikian rupa, pajaknya diperkecil dan sebagainya, ya kan? Karena kalau ketahuan nanti akibatnya tidak baik bagi kita. Kita akan menerima murka dikatakan. Tetapi hal ini pun hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa kita ditetapkan di negara Indonesia. Kita tidak punya hak mengatakan, coba pajak itu digunakan dengan benar. Itu bukan urusan kita bangsa Indonesia, itu urusan pemerintah. Sidang jemaah, ketika kita sudah tidak tunduk, maka kita akan buat sedemikian rupa supaya pajak kita semakin kecil. Tidak sesuai, kita buat pajak kita atau mungkin bahkan tidak bayar pajak dan sebagainya. Tetapi hanya masalah waktu. Saya mau katakan, karena pemerintah di atas kita ditetapkan oleh Allah. Anda tidak bisa menyangkal dengan mengatakan kalau memang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kok bisa seperti ini? Pemerintah kita tidak jujur, pemerintah kita bodoh dan sebagainya. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah tunduk. Tugas kita adalah tunduk. Semakin kita tunduk, maka Tuhan akan segera menyelesaikan semuanya, menjadikan baik. Karena dalam keadaan apapun yang terlebih penting adalah Tuhan sedang membentuk kita. Itu sebenarnya. Seringkali kita tidak bisa mengubah keadaan. Tetapi Anda perhatikan keadaan yang dulu kita tidak senangi, keadaan yang dulu membuat kita stres, tetapi ketika kita mau diubah, dibentuk oleh Tuhan, dalam keadaan yang sama, dulu keadaan ini membuat aku stres, sekarang kok enggak? Sekarang keadaan itu tidak mengambil sukacita aku. Kenapa? Karena memang Tuhan mau mengubahkan kita. Ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut.
dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Semuanya ini saya mau simpulkan. Satu, kalau kita tidak sadar bahwa pemerintah di atas kita itu ditetapkan oleh Tuhan, kita tidak akan melakukan, membayar pajak, hormat, ya kan, takut. Kalau kita tidak sadar. Yang kedua, kalau kita mempunyai sikap pemberontak, maka kita juga tidak akan melakukan seperti ini. Dan pemberontakan pertama terjadi di surga oleh Lucifer. Berarti kita sudah tahu siapa yang menggerakkan kita ketika kita mempunyai hati yang suka memberontak. Ketika kita mau tetap tunduk pada Tuhan, kita akan membayar pajak, membayar cukai dikatakan. Di gereja akan memberikan persembahan, memberikan perpuluhan dan sebagainya. Memberikan hormat dikatakan di sini. Memberikan rasa hormat. Hormat kepada presiden kita, hormat kepada gembala, hormat kepada orang tua. Dan pada akhirnya ketika kita hidup dalam ketaatan, surga terbuka bagi kita. Sekarang baru tugas Tuhan untuk menggenapi apa yang Dia rencanakan atas hidup kita. Ingat, saya mau katakan bahwa semiskin-miskinnya orang tua, sejelek-jeleknya gembala, sebodoh-bodohnya gembala, sebodoh-bodohnya orang tua, saya mau katakan, kata-kata mereka membuka jalan untuk masa depan. Mereka, kata-kata mereka yang berjalan di depan, seperti apa yang mereka katakan, itu akan terjadi. Kiranya kita semua diberkati Tuhan.